Saudara-saudariku terkasih, selamat pagi berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Minggu 6 Maret 2022, hari Minggu Prapaskah pertama. Salam pertobatan untuk kita semua. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 4 ayat 1 sampai 13. Saudaraku terkasih, selama kita masih hidup atau selama Tuhan masih memberikan nafas untuk kita, selalu ada saja cobaan-cobaan, godaan-godaan yang akan kita lewati. Cobaan itu selalu ada, bahkan sudah muncul sejak zaman Adam. Adam mengalami cobaan iblis dan Adam gagal dan jatuh dalam dosa. Tapi cobaan itu terus-menerus terjadi. Tidak hanya berhenti pada saat Adam, bahkan sampai zaman Yesus dan sekarang ini. Kita juga mengalami banyak cobaan-cobaan, godaan-godaan dalam kehidupan kita. Injil hari ini bercerita tentang kisah Yesus yang dicobai iblis setelah Yesus menjalani puasa 40 hari. Cobaan itu tidak hanya sekali, tapi terjadi beberapa kali. Pertama, iblis berkata kepada Yesus, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu itu menjadi roti." Jawaban Yesus menarik. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Apa yang mau katakan oleh Yesus? Dengan tegas Yesus mengatakan pada kita bahwa manusia ini hidup karena kebaikan Allah. Allah yang memelihara dan memenuhi semua kebutuhan hidup manusia. Yang kedua, kemudian iblis membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi. Dalam sekejap mata ia memperlihatkan pada Yesus semua kerajaan dunia akan diberikan pada Yesus asalkan menyembah Dia. Bagi saya cobaan ini merupakan tawaran akan kekuasaan. Namun tawaran itu tidak gratis karena iblis menawarkan imbalan Yesus menyembah Dia. Dan tawaran ini ditolak oleh Yesus. Tegas Yesus mengatakan bahwa hanya Allah sajalah yang patut disembah. Ketiga, iblis membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di atas bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Allah akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau." Godaan ini juga tidak mempan bagi Yesus. Karena Yesus tidak pernah ragu akan perlindungan Bapaknya. Semua godaan dapat dilewati dengan Yesus. Menarik saudaraku terkasih. Godaan-godaan, cobaan-cobaan dari iblis tidak mempan bagi Yesus. Mengapa Yesus bisa menghadapi itu semua? Mengapa Yesus tidak tergoda dengan semua tawaran iblis? Padahal semuanya menarik. Karena Yesus selalu mengikuti tuntunan Allah. Kemanapun Allah mengarahkan Dia pergi. Dan Yesus menjalani itu semua. Yesus selalu taat pada Bapaknya. Ia selalu setia dan percaya pada rencana dan kehendak Bapaknya. Saudaraku terkasih, kita juga akan bahkan mengalami banyak godaan dan cobaan dalam hidup kita. Apakah dalam menghadapi segala cobaan itu bisa lewati dengan baik ataukah tidak? Banyak yang mengatakan bahwa sering banyak gagal. Kita jatuh dalam cobaan-cobaan itu. Mengapa kita bisa jatuh? Karena kita lupa akan peran Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kita kurang setia pada Allah. Karena kita menjauhkan diri dari Allah dan mengandalkan kemampuan diri. Karena kita tertutup hati untuk tuntunan Allah. Karena kita kurang percaya pada penyertaan Allah dalam kehidupan kita. Saudaraku terkasih, Yesus bisa melewati semua cobaan, semua godaan dengan baik, dan Ia menang. Karena Yesus selalu berjalan bersama Bapaknya. Karena Yesus selalu mengandalkan Bapaknya dalam setiap perutusannya. Sebagai manusia, dan selama masih ada nafas kehidupan, yakinlah bahwa kita akan selalu menghadapi cobaan dan godaan dalam hidup. Kita manusia yang rapuh. Hanya dua kemungkinan terjadi. Kita jatuh dalam cobaan itu, atau kita menang menghadapi cobaan itu. Hari ini Yesus memberi contoh untuk kita
bahwa kita harus menang menghadapi cobaan dan godaan itu. Yesus ingin mengajak kita selalu menang menghadapi tantangan hidup. Kuncinya satu, supaya kita menang adalah percaya penuh pada penyelenggaraan Yesus. Membuka hati, membiarkan hidup kita dituntun dan diarahkan oleh Yesus. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.